Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa bertemu kembali dalam kajian ibumu tentang cara-cara untuk bisa membahagiakan seorang ibu. Kita sekarang masuk dalam poin ke-19, halaman 22. Di antara cara membahagiakan seorang ibu, khususnya ibu kita, yang ke-19 adalah tidak tertawa terbahak-bahak di hadapannya. Di sini disebutkan oleh penulisnya, janganlah Anda tertawa terbahak-bahak di hadapannya, atau mengeraskan suara di sisinya, atau memandang dengan pandangan yang tajam di hadapannya, atau memandang dengan pandangan kebencian di majelisnya, atau bermuka masam di depannya, atau menampakkan kemarahan terhadap suatu perkara yang disenanginya. Hal tersebut dapat mempengaruhi dan membahayakan diri dan jiwanya. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara adab yang perlu kita jaga di hadapan orang tua kita, khususnya ibu, adalah menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak di hadapannya. Catatan saya, kalau memang pada perkara yang dia tidak akan suka. Tapi kalau tertawa di dekatnya yang dia senang, maka tidak mengapa. Kita ingat dulu kecil, misalnya ibu kita bercanda, dia pura-pura jatuh. Anak-anak kecil tentu suka tertawa. Ibunya senang juga, pura-pura jatuh, ceritanya acting jatuh, supaya anak kecilnya tertawa, makanya tidak mengapa. Artinya ada tertawa kita di dekat ibu kita yang justru ketika kita lakukan dia senang, maka tidak mengapa. Misalnya dia bercanda meskipun sebenarnya garing, dia bercanda meskipun sebenarnya nggak lucu, tapi kita tertawa kecil gitu, supaya dia senang, maka dia tidak mengapa. Mungkin yang dimaksud oleh penulis di sini adalah jangan tertawa terbahak-bahak di hadapannya ketika ada sesuatu yang salah pada dirinya, atau ada sesuatu yang merupakan ketidaktahuannya. Saya ambil contoh, misalnya ada kasus orang tua ngobrol terus mencoba-coba menggunakan istilah asing tapi salah ucap. Misalnya kata, ya, ada cerita begini. Orang tuanya bilang gini, di sana di Jerman itu banyak nak kafe-kafe. Anaknya tertawa, bukan kafe-kafe, kafe-kafe. Iya kafe-kafe. Tertawalah si anak, disambung oleh anak yang lain, maka semuanya tertawa. Orang tua akhirnya jadi tersinggung karena kesalahan ucap pada dirinya, kesalahan penggunaan istilah asing, ya, yang maksudnya benar tapi salah ucap. Kemudian anak tertawa seolah-olah ayahnya bodoh, seolah-olah ibunya bodoh. Orang tua yang tadinya mau cerita akhirnya tersinggung, marah. Maka saya katakan tergantung kondisinya. Kalau memang tertawa itu membuat dia jadi tersinggung, misalnya kesalahan ucap atau ada sesuatu yang dia tidak tahu, kemudian kita anggap itu lucu. Lucu dalam artian kalau kita tambah tertawa dia malah tersinggung, maka sebaiknya ditahan saja tawanya. Begitu juga jangan memandang dia dengan pandangan yang tajam. Seperti misalnya ya, di dalam suatu pertemuan kita bersama ibu, lalu ibu salah ucap. Kadang-kadang seorang ibu itu maksudnya baik, tapi dia salah ucap, dia ceritakanlah misalnya kesalahan anaknya. Maka anak tidak perlu terlalu tersinggung. Tidak perlu sampai memandang ibunya dengan pandangan yang tajam. Kalau misalnya dia malu, ya tahanlah malunya. Yang penting jangan sampai memandang orang tuanya dengan pandangan yang benci. Nah, yang ke-20, cara membahagiakan ibu adalah pastikan bahwa ibu Anda menjadi orang yang pertama mendengar setiap kabar gembira dalam hidup Anda. Penulisnya mengatakan, jadikanlah dia sebagai orang yang mengetahui rahasia-rahasia Anda. Hal ini akan membuat hatinya gembira
dan memposisikan diri Anda di tempat yang dekat di hatinya. Dia akan melihat Anda sebagai anaknya yang senantiasa membutuhkan ibunya meskipun sudah tidak muda lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, pastikan ibu Anda adalah orang yang pertama kali mendengar kabar gembira pada hidup Anda. Ini saya setuju. Antum lulus, anak muda lulus, yang pertama kali ditelepon siapa? Ibu. Misalnya SMA, UAN, habis selesai UAN, pengumuman di sekolah ibunya tidak ikut. Maka yang pertama kali ditelepon melihat kelulusan itu adalah ibu dulu. Lulus sekolah, kemudian misalnya ujian masuk perguruan tinggi negeri, berangkat ke Jogja, ke Jakarta, ke Bandung, kemudian ikut tes, lulus. Maka yang pertama kali dikabari siapa? Harusnya ibu. Karena dia yang banyak support. Kadang-kadang kita berangkat dengan duitnya, bukan dengan bapak kita. Dan penghormatan kepada seorang ibu 3 kali lipat dibandingkan kepada bapak. Maka jadikan dia sebagai orang yang pertama kali mendengar berita gembira. Antum lulus, antum diterima kerja, antum sudah menikah atau bagaimana? Jadikan dia sebagai orang yang pertama kali mendengarnya. Catatan di sini, kata penulisnya, jadikanlah dia orang yang mengetahui rahasia-rahasia Anda. Saya katakan tidak mesti. Justru ada sebagian rahasia yang sebaiknya tidak diberitahu ibu. Justru ada sebagian rahasia hidup kita yang kalau bisa orang tua tidak tahu. Misal anak cerai. Ya, anak cerai. Sebabnya, ya. Kemudian lebih detail permasalahannya, bisa jadi orang tua tidak harus tahu. Terutama pada saat kita mengetahui bahwa ternyata kalau kita beritahu orang tua justru semakin tersakiti. Maka ada baiknya disimpan. Meskipun tetap memberitahu, ya ibu saya sudah bercerai. Adapun masalah detailnya kadang orang tua tidak harus tahu. Masalah aib rumah tangga, ya, perkelahian suami istri, itu kadang-kadang orang tua bahkan lebih bagusnya tidak tahu. Jangan dikit-dikit ngadu, dikit-dikit lari ke rumah orang tua, nangis, mengadu, aku tak tahan lagi, aku tak ini. Seolah-olah antum masih kecil, belum siap nikah. Karena dikit-dikit masih ngadu orang tuanya. Kalau dulu sekolah dipukul sama kakak kelas lebih besar badannya, antum pulang ngadu, wajar, masih kecil. Tapi kalau kemudian hanya karena masalah rumah tangga, apalagi masalahnya itu sebenarnya sederhana, maka ada baiknya orang tua tidak tahu. Karena orang tua kalau semakin disibukkan dengan urusan anaknya, semakin stres dia. Makanya dulu saya pribadi setelah nikah hanya 1 bulan di rumah orang tua. Setelah 1 bulan kami ngontrak jaraknya 6 rumah dari rumah orang tua. Ibu saya tanya, sempat marah juga. Kamu kayak apa ya? Baru nikah terus langsung pergi. Maka saya bilang sama orang tua saya, sama ibu saya pergi bukannya apa-apa sih. Pertama, saya tidak mau nanti ada masalah-masalah rumah tangga yang mama jadi ikut terbawa di dalamnya. Karena saya ini dengan istri tidak pacaran. Proses penyesuaian pasti ada. Kalau kemudian nanti sedikit ada masalah orang tua dengar, kita bertengkar sedikit orang tua mendengar, itu kadang bikin nambah pikiran. Terus yang kedua, saya keluar dari rumah untuk lebih mengukur diri. Karena kalau kita tinggal serumah dengan orang tua, apa yang ada di rumah kita merasa sudah ada. Ada kulkas, ada TV, ada ini, ada AC. Ya. Sehingga kita tidak pernah mandiri, tidak pernah mau menabung. Saya bilang demikian kepada orang tua saya. Dan ini tidak qat'i ya. Ini tidaklah mesti antum ikuti. Beda orang tua, beda kitanya, beda ekonomi, beda perlakuannya. Adapun saya, karena dulu saya bekerja, maka saya ngontrak sendiri. Pertimbangan utamanya adalah saya tidak mau masalah rumah tangga saya orang tua jadi terbebani. Dan itulah nyatanya jamaah yang dirahmati Allah. Kadang-kadang ketika anak bertengkar di rumah orang tuanya jadi ikut kepikiran.
Maka saya katakan kalau Anda punya masalah dengan istri, dengan suami, maka tidak harus orang tua Anda tahu. Bahkan kalau perlu datang-datang ke rumahnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ada cerita yang sangat bagus. Saya pertama kali baca di sebuah broadcast. Saya dengar lagi diceritakan oleh Ustadz Syafiq Basalam. Ada seorang perempuan dipukul oleh suaminya. Dipukul oleh suaminya sampai dia menangis. Tidak disangka ternyata orang tuanya si perempuan ini datang. Ya. Terus kemudian dia berlari ke orang tuanya. Memang dia tuh lagi nangis karena kesakitan. Dia datangi orang tuanya, "Mama, kenapa kamu nangis?" "Enggak, aku kangen, lama enggak ketemu." Dia kamuflasekan air mata kesakitan dari dipukul oleh suaminya dengan mengatakan, "Saya kangen." Ini air mata tangis bahagia. Padahal kesakitan. Ya. Suaminya kaget, kirain mau diadukan begitu. Orang tuanya pulang, suaminya ikut pergi mengantar, pulang mampir di sebuah tempat beli sabuk emas. Dia pulang, dia bilang, "Ini harta terbaik yang aku bisa berikan kepadamu. Terima kasih. Saya mohon maaf," dan seterusnya. Dan demikian jamaah. Tidak mesti orang tua kita tahu semua urusan rumah tangga kita. Ekonominya, anak nakal, istri apa, ada aib apa. Karena kadang-kadang kalau diceritakan, sekali lagi orang tua kadang-kadang justru bertambah beban. Baiknya apa yang Anda bisa simpan, simpan. Apa yang Anda bisa selesaikan, selesaikan. Tidak usah bawa orang tua. Apalagi kalau masalahnya bukan masalah besar. Baru-baru ini saya dapat SMS panjang kali. Baik dari sang suami maupun dari sang istri. Saya telepon akhirnya dua-duanya. Nelfon suaminya setengah jam, nelfon istrinya setengah jam. Nasihati. Apa masalahnya? Cerita panjang lebar. Saya pikir, maka saya simpulkan, ini cuma masalah ekonomi, masalah duit. Kalau cuma gara-gara masalah duit kalian bertengkar, apalagi bentar lagi nih mau ke orang tua, maka saya pikir Anda belum tahu tujuan menikah. Orang kalau tahu tujuan menikah, dia nggak akan bertengkar hanya soal harta. Itu menikah buat apa sih? Saya jawab, menikah itu untuk menyempurnakan setengah agama. Yang dengan adanya istri atau dengan adanya pasangan, apa-apa berupa agama yang kita tidak bisa laksanakan, kita bisa laksanakan. Seperti memiliki keturunan, mendidik mereka baik-baik, dengan kondisi apapun dari ekonomi Anda. Maka kalau itu Anda pahami, harusnya uang tak pernah jadi masalah. Suami jatuh miskin, istri ngikut. Istri nggak bisa ngasih apa-apa, suami rela. Ya, semuanya jalan dengan kondisi apapun ekonomi, harusnya. Tapi kalau akhirnya berkelahi hanya gara-gara duit, apalagi setelah saya gali-gali, berapa sih duitnya? Duit 450.000, hanya karena itu. Maka saya katakan Anda belum dewasa. Belum dewasa dalam mengarungi rumah tangga, hanya demi duit ratusan ribu. Sampai ngadu orang tua kepikiran. Saya pikir harusnya enggak usah. Ya. Oh kalau gini mau cerai aja sudah. Cuman gara-gara duit 450.000 cerai. Rumah tangga dibangun setengah mati. Mengumpulkan dua keluarga itu setengah mati. Lalu kemudian saya anaknya pisah hanya gara-gara duit bernilai 6 digit. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka jamaah, kalau ada masalah Anda masih bisa dirahasiakan dari orang tua karena Anda khawatir itu akan membadinya, maka simpan saja. Tidak harus diceritakan pada orang tua. 21. Cara membahagiakan orang tua adalah dengan jaga dan pelihara kesehatannya. Di sini disebutkan, jika dia telah lanjut usia, maka sediakanlah peralatan-peralatan yang dia butuhkan, seperti pengukur tekanan darah, pengukur kadar gula darah, dan alat bantu lainnya yang khusus seperti untuk dia bangkit, berdiri, dan lain-lain. Sediakan pula obat-obatan yang dia perlukan. Catatan saya, ini kalau ya orang tua punya penyakit khusus. Ya, alhamdulillah kalau misalnya orang tuanya sehat, maka tidak terlalu repot, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya bapak sudah tua terus kena gula darah, harus cek kontrol
gula darahnya. Kadang-kadang beli apa tuh ya? Kalau nggak salah ya, ada alat tusuknya, nanti ada alat ukurnya atau apalah. Soalnya saya nggak punya. Ya. Tapi saya pernah lihat gitu. Kalau memang perlu demikian maka belikan. Bila anda punya uang. Sebagian orang tua senang kalau dibelikan alat pijit-pijit. Ya. Alat pijit-pijit kursi atau alat setrum-setrum itu, tahu? Ya. Yang buat nyetrum-nyetrum kaki. Kan kadang kakinya kaku. Kalau ada alat setrum yang diputar-putar begitu, nanti tersetrum kakinya, dia senang, sakit enak gitu. Ya. Maka belikan. Kalau kira-kiranya dia capek pulang, Pak capek kah? Iya. Mau pijit kah? Bekam kah? Mau, panggilkan tukangnya. Ya. Nah, 22. Buatlah jadwal bulanan untuk medical check up lengkap untuk memastikan kesehatannya yang membuat dirinya tenang, dengan catatan memang antum mampu. Bila tidak mampu, maka minimal bantu dia untuk menjaga kesehatannya dengan membelikan seperti misalnya buah. 23. Penuhilah kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan tingkat usianya. Di masa muda, seseorang akan membutuhkan keperluan-keperluan tertentu. Demikian pula di masa tua, dia akan membutuhkan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, maka jadilah Anda sebagai orang yang senantiasa membantu ibu, sebagaimana ia telah membantu Anda sejak kecil. Ini pernah saya bahas waktu kita bahas poin nomor 3. Bahwa semakin tua orang tua kita harus semakin paham kondisi-kondisinya. Harus semakin tahu kebutuhan-kebutuhannya. Kalau dia sering misalnya, kalau sudah nyuci, sakit kakinya, sakit betis dan pahanya, capek tangannya, letih tangannya, dan selama ini dia misalnya mencuci dengan mengucek, berarti sudah saatnya untuk menabung dan membelikan dia mesinnya. Kalau misalnya mesin pun membuat dia tidak mampu dan kita mampu, maka kita bilang, Bu, nggak usah nyuci lagi, taruh aja di sini, nanti tiap 3 hari kah, 4 hari kah, saya ambil, saya bawakan ke laundry. Catatan bila antum mampu, karena memang tidak semua orang mampu melakukan demikian. Orang tua sudah tidak sanggup lagi untuk memasak. Dulu saya kecil, kalau sudah jelang lebaran itu hari sibuk. Malam lebaran bukan malam melepas lelah gitu ya. Tambah lelah gitu. Ya. Karena sudah dari siang, meskipun puasa di hari terakhir, sudah harus kumpul kayu bakar karena harus bakar buras. Dulu kita buras itu dimasak bukan dengan gas. Karena kalau dengan kayu bakar rasanya berbeda. Ibu saya bilang, kumpulkan kayu bakar. Ma, ada ini ada kompor gas, kenapa sih cari kayu bakar? Udah rasanya beda. Kerja aja. Tapi itu dulu kecil. Orang tua masih sanggup. Ya, bisa bikin 4 model masakan dalam 1 hari. Bisa bikin 5 macam kue kering hanya dengan sendiri. Tapi itu dulu. Setelah besar, kitanya, tua orang tua kita, itu sudah tak sanggup lagi. Jangan lagi kita bilang, Mak, aku belikan tepung, mentega, gula, Mama bikin ya. Nanti soalnya lebaran banyak tamu kita. Bukan begitu lagi. Harusnya, Mak, enggak usah kerja. Kue beli aja. Mama sudah tua. Tiba waktunya untuk ibadah, iktikaf aja. Ya, enggak usah lagi kerja. Nanti gimana nanti burasnya, gimana sotonya. Udah kita pesan. Antum cari ikan. Cari ummahat yang muda-muda. Enggak usah ibu antum yang kerja. Biar ummahat mati itu aja antum bayar. Ummahat, ya, maaf pesan soto bisa? Oh bisa. Berapa? 200 porsi. Boleh berapa harganya? Misalnya anggap 3 juta. Ya sudah, pesannya H-1 datang. Orang tua kita, Mak, enggak usah kerja. Mama ke masjid sama bapak, pergi intikaf. Beribadah aja. Kumpul-kumpul pahala di akhir-akhir masa tua. Jangan lagi suruh kerja. Begitu juga kalau urusan-urusan rumah tangganya seperti menyapu. Biasanya kalau di rumah orang tua saya, seminggu sebelum lebaran itu cabut gordennya mau dicuci semua, diganti yang lain ya.
Karena setahun gordennya itu saja ditukar lagi, yang ini dicuci, yang itu yang disimpan dikeluarkan, ditukar. Masa orang tua kita disuruh naik-naik cabut gorden? Mama kita suruh naik tangga, suruh ambil gorden? Bukan lagi waktunya itu. Kita anaknya. Maka inilah maknanya penuhi kebutuhan dia di usia-usianya. Mari kita baca sabda Nabi SAW di halaman 24. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul a'mali as-salatu li waqtiha wa birrul walidain wal jihadu fi sabilillah." Amal-amal yang paling utama, ini aslinya adalah pertanyaan seorang sahabat. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Maka Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Kemudian apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, catatan saya, amal yang paling utama yang disebutkan di dalam hadis ini tidaklah bermakna inilah yang betul-betul paling utama dan menafikan yang lain. Rasulullah SAW kadang menjawab pertanyaan sesuai dengan penanyanya. Kalau yang nanyanya misalnya masih muda-muda, maka dia akan sesuaikan dengan usianya. Kalau yang bertanya adalah orang tua, maka jawabannya beda lagi. Ya. Misalnya yang tanya anak muda, masih ada orang tuanya, maka Rasul akan arahkan birrul walidain, bakti pada orang tua. Tapi kalau yang nanya kakek-kakek, maka pertanyaannya, apakah sholat, apakah amal yang paling baik? Maka jawabannya Rasulullah tentu tidak akan lagi birrul walidain. Maka amal apakah yang paling utama? Di antaranya tiga ini. Tidaklah bermakna nomor satu ini, dua ini, tiga ini, lalu yang sisanya yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis ini berarti nomor 4 dan kesekian. Justru amalan yang paling utama dari seluruhnya adalah tauhid. Tauhid dulu. Karena tidak ada gunanya sholat pada waktunya kalau syirik. Tidak ada gunanya seseorang baik kali kepada orang tuanya kalau ternyata musyrik. Ya. Maka amal yang paling utama di antara seluruhnya adalah tauhid dulu. Adapun amal-amal yang lainnya ini mengikuti. Wallahu a'lam bishawab. Nomor 24. Ketika dia sakit dan dia merasa kesakitan, maka rasakanlah pula kesakitannya oleh Anda. Di antara cara membahagiakan ibu yang ke-24, ikut merasakan sakitnya. Kalau dia bilang sakit, nah kita bilang, oh sakit Kama. Ini mama pusing, oh pusing Kama. Ini nah kaki ini sakit betul kalau malam ini sakit Kama. Jangan pernah antum mengatakan gitu aja. Cuma gitu aja. Alah, baru segitu. Oh, cuma gitu. Yang semuanya isinya bukanlah merasakan kesakitannya, malah justru meremehkan apa yang dia rasakan. Dan ini banyak diucapkan oleh anak-anak khususnya yang muda-muda. Yang masih dibiayai mamanya. Yang masih sekolah. Yang kalau pagi masih minta, "Ma, mana uang sangunya?" Kalau pagi dia bilang, "Ma, mana uang sangunya?" Malam dia pulang, habis nongkrong sama teman-temannya, mamanya bilang, "Coba sini dulu nah, pijitkan tangannya mama. Sakit, cuman sakit segitu aja." Kalaupun dia pegang tangan mamanya, mungkin hanya pegang diremas supaya cepat selesai. Supaya mamanya bilang, "Ya udah ya, sudah ya, sudah." Supaya apa? Cepat selesai karena males pijitnya. Sudah kan? Ya kan? Sudah kan? Ya kan? Apa anda orang tuanya bilang? Ya sudah. Ya. Tapi sudah dalam keadaan kesal. Sudah pagi ini kau diberi uangnya. Malam ini kau cuma dimintai tolongnya sebentar setengah hati.
Jika dia bersemangat, maka tampakkanlah kegembiraan Anda dengan kesehatannya. Sudah sehat Kak? Sudah, alhamdulillah. Lakukanlah ruqyah terus menerus. Sebelum saya masuk di ruqyah ini, di antaranya yang kita bisa lakukan, biasanya sebagian orang itu suka makan tertentu kalau dia sakit. Ya. Keluarga saya semuanya kalau sakitnya yang demam, pilek, itu paling suka bubur ayam Samarinda. Saya nggak digaji oleh bubur ayam Samarinda, suruh ngomonginnya. Saya bukan endorse-nya, nggak dibayar untuk itu. Tapi itu kenyataannya di keluarga kami. Jadi beberapa minggu yang lalu setelah kajian dari sini, biasanya saya dapati ada mama saya. Tapi kalau malam itu nggak ada. Biasanya di kajian malam ini gini, ada mama saya di belakang. Maka saya tanya lah. Saya pulang, telepon, mama di mana? Di rumah. Kelaparan, sakit mama. Sakit apa? Ini nggak bisa makan, Saya nggak bisa makan. Mak, mau bubur ayam Samarinda kah? Langsung mau. Ya sudah pergi. Kan dari sini ke mana? Ke Dom, naik ke atas, ke BJ, ada bubur ayam Samarinda cabang baru. Belikan sedikit, antar ke rumahnya. Bisa makan. Padahal dia bilang sudah 2 hari nggak bisa makan. Kalau mau makan itu muntah. Kasih makan, kita duduk di hadapannya, tuangkan, bukan nih bubur ayamnya. Bukan begitu. Ambilkan piringnya, ambilkan sendoknya, tuangkan, kasih sambal Kak. Enggak usah. Kasih kecap Kak. Ayo kasih boleh sedikit. Jeruk nipis, iya, kasih susu. Diracik, coba makan. Ditungguin. Baru sedikit-sedikit. Alhamdulillah sudah bisa makan. Saya yakin itu karena kita datang aja Pang. Padahal saya yakin kalau dikasih yang lain juga bisa makan insya Allah. Cuman mungkin kalau ada kita tuh semangat gitu. Nah orang tua kadang-kadang begitu. Sakitnya itu bukan sakit badan. Dia itu sakit perasaan. Ya. Apalagi setelah saya gali-gali, rupanya mama saya itu, bapak saya pergi makan di luar, kan ada rapat, enggak ngomong. Gitu. Sudah ditungguin sampai siang, mana aku nggak pulang-pulang. Sampai sore akhirnya nggak makan. Akhirnya jadi lemes. Sampai besoknya. Nah, barulah saya dibawakan. Saya yakin sehat itu bukan karena bubur ayamnya. Itu sugesti aja sebenarnya. Ya. Tapi adanya kita duduk, dibawakan, ditungguin, dibawakan ini, bukan. Jadi sehat ya. Padahal waktu saya lagi di bubur ayam itu, lagi duduk gitu, nunggu bubur ayamnya, bapak sudah SMS di WhatsApp keluarga. Segera Ita itu saya. Segera ke rumah. Mama harus dibawa ke UGD. Saya jawab, iya tunggu sebentar. Ini soalnya udah terlanjur dipesan. Sudah bawa lari, nggak jadi ke UGD. Ya. Karena saya tahu, kita puluhan tahun sama mama. Tahu sakit, betul-betul sakit yang kalau kita ginikan terus jadi sembuh, sehat, senang. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau ibu Anda sakit, rasakan sakitnya. Jangan pernah bilang, jangan pernah meremehkan, jangan pernah mengucapkan sesuatu yang seolah-olah dia tidak sakit. Sebagaimana antum kalau punya anak, antum kan dulu pernah jadi anak. Antum jatuh, terus antum bilang, sakit ma, sakit. Terus mama antum bilang, cuman segitu aja. Kira-kira perasaannya gimana? Enak gak enak? Gak enak. Anak kecil itu kalau sudah berdarah dibilang sakit. Jangan dibilang kapok. Ya. Kalau bilang sakit, maka bilang sakit kah? Mana sakitnya? Sudah, nanti kalau dia sudah tenang baru. Tadi kan mama sudah bilang. Itu belakangan. Ya, tunggu dia selesai sakitnya udah reda baru ngomong. Bukan jatuh. Kapok. Tuh kan apa ku bilang. Ya. Karena ketika saat itu sakitnya jadi 2. Sakit yang memang sedang sakit, tambah sakit hati. Ya. Saya katakan sebagaimana anak tidak senang apabila dia jatuh terus orang tuanya meremehkan sakitnya, maka sama. Orang tua tidak senang, tentu akan tersakiti hatinya manakala dia merasakan ada sakit pada badannya. Anaknya datang bukannya berempati dengan sakitnya, malah justru meremehkannya.
Di antara yang perlu Anda lakukan manakala orang tua Anda sakit adalah lakukan ruqyah. Caranya di sini disebutkan, letakkan tangan Anda di tempat yang dia rasa sakit. Yang mana, Mak? Kepala. Yang mana, Mak? Ini betis. Maka kita pegang di situ, lalu bacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa ruqyah yang berasal dari hadis-hadis yang sahih. Di antara yang perlu dibacakan, coba sama-sama. La ba'sa tahurun insyaallah. Artinya tidak mengapa, semoga menjadi pembersih dari dosa insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Ada yang lain di halaman 25. Sama-sama. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Sekali lagi. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Dibaca 7 kali. Artinya, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabb yang menguasai arsy yang agung, agar menyembuhkanmu. Dibaca 7 kali. Ada catatan kaki nomor 13. Tidaklah seorang hamba muslim mengunjungi orang sakit yang belum datang ajalnya, lalu dia membaca sebanyak 7 kali As'alullahal azim Rabbal arsyil ayyashfiyaka, kecuali dia pasti disembuhkan. Hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, Abu Daud. Atau membaca yang lain, mari kita baca halaman 25. Adhibil ba'sa Rabban nasi biyadika syifa la kashifa lahu illa anta. Hilangkanlah penderitaan ini wahai Allah Rabb manusia, di tanganmu kesembuhan, tidak ada yang menghilangkan penyakit ini kecuali Allah. Atau bacaan yang sering kita hafal, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nasi, ya Allah Tuhannya manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit ini, la shifa adhibil ba'sa isfi anta syafi, sembuhkanlah sesungguhnya engkau yang maha menyembuhkan, la shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang berasal darimu, shifaan la yughadiru saqaman, yaitu kesembuhan yang tidak lagi didatangi oleh penyakit. Ini diantara doanya Nabi manakala sakit. Ya. Yang demikian itu adalah suatu kebaikan, dan dengan izin Allah orang tua Anda akan sembuh. Ya. Kejamaah nih, kalau orang tua kita sakit, rasakan sakitnya, tanyakan bagian yang mana, lakukan ruqyah dengan doa, ya. Berempati padanya, bila dia butuhkan obat maka kita belikan obatnya. Oh iya, ruqyah ini bisa dengan menggunakan media seperti air. Misalnya ada air putih, antum buka, terus antum bacakan Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Antum bacakan Al-Fatihah 7 kali. Antum bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Antum bacakan ayat kursi. Setelah itu diminumkan. Lebih bagus lagi kalau airnya itu air Zam-Zam. Ya. Atau air madu. Atau misalnya ada minyak jintan hitam. Ya. Ini lebih bagus lagi karena media ruqyahnya ada. Media ruqyahnya ada. Boleh kalau medianya air, antum tiup sedikit. Tiup dengan tiup yang bukan meniup, bukan pula meludah. Bukan pula tapi hanya begitu. Itu namanya nafat. Apa namanya? Coba bilang nafat. Ya, nun fa ta nafat. Yaitu cuma begini. Bukan, enggak ada ludah yang mencorot, enggak. Hanya tiup. Itu namanya nafas. Ya, teknik ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran.
11 menit. Sedikit lagi. Nomor 25, tenangkanlah ketika dia sakit. Katakan bahwa nanti dia akan sehat kembali seperti sedia kala. Sakit kama? Iya, insya Allah cepat sembuh ya. Insya Allah cepat sembuh. Nanti kalau sudah sembuh kita apa yang biasanya? Nanti kita jalan-jalan kak. Nanti kita kalau antum misalnya ya, orang berkecukupan, nanti kita ke Jogja, nanti kita ke Malang, nanti kita jalan-jalan. Kalau nanti mama sembuh, kita makan di anu, kita pergi ke anu. Ya. Jangan beritahukan tentang dampak buruk apapun dari penyakitnya. Misalnya dia ke dokter, antum tahu, dokter manggil antum bahwa ini ada misalnya kanker. Ya. Maka supaya tidak menjadi beban pada dirinya, ya, maka antum bisa rahasiakan, jangan beritahukan tentang dampak buruknya. Jangan sampai dia mendengar cerita-cerita yang menyakitkan dirinya. Ya. Saya katakan, minimal jangan berkata-kata yang menambah beban di hatinya. Minimal kalau dia mengeluh, antum cukup mendengar. Kadang-kadang orang tua yang sudah tua-tua dia ngeluh, aduh, dia pegang dadanya sakit. Anak mungkin di dalam hatinya dia bilang gini, ya wajar lah pak, kan sudah tua, 80 tahun rokok, wajar. Sakit. Apa yang dilakukan anak? Nggak usah ngomel, ngerokok sih, makanya. Ya, cukup bilang sakit kak, pegang dadanya, iya. Semoga sembuh. Sakit, iya sakit. Kita hanya dengerin keluhannya aja. Nggak usah nambahin, apalagi bikin jengkel dirinya. Ya, misalnya disalah-salahkan, makanya. Ya. Nah. Katakanlah bahwa hal ini sudah merupakan sunnatullah dalam hidup. Sakit merupakan ujian yang dapat menghapus dosa. Bilang, semoga menghapus dosa ya pak ya. Semoga yang menghapus dosanya. Tinggal nanti bapaknya lagi. Khawatirnya bapaknya emosian. Oh, jadi menurutmu aku ini pendosa gitu. Salah ngomong semua jadinya. Ada hadis dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa letih, sakit, susah, sedih, gangguan, kegundahan hingga duri yang menusuk kakinya yang mengenai dirinya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian kesalahan-kesalahan karenanya. Ya. Ibu antum sedang di dapur, tak irislah jarinya dengan pisaunya. Aduh, jangan datang. Apa sih mak? Heboh amat. Ini mama keiris gitu aja. Ya, kenapa? Ini teriris, maka segera ambil betadin, ambil handy plusnya. Kalau tidak ada segera turun belikan, cari di luar. Ya. Pulang dibalut sambil mengucapkan, tidaklah seorang muslim terkena letih, sakit, bahkan duri ketusuk di dirinya, melainkan itu akan menggugurkan dosanya. Ya mak, bersabar. Ini akan menggugurkan dosa. Ya. Lagi menjahit dia, ketusuklah dengan jarum jahitnya. Atau dia memakai jilbabnya masihnya agak jadul yang pakai ini jarum pentul segitiga, ditusuk dengan jarum pentul, ketusuk di sedikit lehernya. Ya. Aduh mak, kenapa mak? Aduh, ketusuk leher mak dengan jarum pentul. Nah, lihat dulu. Oh, alhamdulillah enggak parah. Alhamdulillah cuma ketusuk dikit kan? Iya. Terus bilang, tidaklah seorang muslim ketusuk duri melainkan akan menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Apa yang terjadi pada dirinya? Senanglah dia.
Lalu antum bilang, jangan khawatir mak, mulai besok ini jilbab segitiga jadi taplak meja aja. Nanti ku belikan yang tinggal pakai. Itu lebih hore lagi dia. Lebih senang lagi. Kemudian katakan pula bahwa ini hanya untuk sebentar saja. Insya Allah nanti dia akan kembali seperti sedia kala. Wallahu a'lam bishawab. Saya ringkaskan. Kalau ada yang antum bisa langsung kerjakan, pulang dari sini kerjakanlah. Ada yang bisa langsung dipraktekkan, praktekanlah. Ya. Pertama, jangan tertawa terbahak-bahak kalau ada yang salah pada dirinya. Ya. Apalagi kesalahan yang orang bilang itu apa ya? Seperti kesalahan bodoh. Kesalahan karena ketidaktahuan. Ya. Misalnya salah dalam berucap, salah dalam menyebutkan istilah. Itu tak perlu tertawa terbahak-bahak. Cukup diluruskan, selesai. Dan boleh Anda tertawa apabila dengan tawa itu membuat dirinya senang. Misalnya dia melucu, kemudian Anda tertawa, membuat dirinya senang. Jangan memandang dirinya dengan pandangan kebencian, jangan bermuka masam. Kalau ada hal-hal yang menggembirakan, lulus kerja, lulus kuliah, lulus tes, lulus ujian, dan lain-lain, maka berikan kepada dirinya kabar gembira pertama kali. Untuk dirinya pertama kali. Saya habis lulus S2, hari itu dinyatakan lulus, saya SMS mama bapak saya. Alhamdulillah waktu itu sudah ada WhatsApp, saya kabarilah. Kemudian kalau ada hal-hal yang sifatnya rahasia, maka dibagi dua. Kalau rahasia itu sekiranya sangat urgent untuk diberitahu, maka boleh Anda beritahu. Tapi sekiranya itu masalah kecil yang tidak perlu orang tua Anda tahu, yang kalau dia tahu malah justru terbebani, maka jangan diberitahu. Ya. Seperti misalnya seorang istri dipukul oleh suaminya, atau seorang suami kemudian berkelahi dengan istrinya. Tidak perlulah kemudian pulang, kemudian mengadu, menjelek-jelekan istrinya, menjelek-jelekan suaminya, karena itu tidak akan bisa mengembalikan, ya, tidak akan bisa memberikan apapun kecuali sekedar menambah beban pada orang tua. Kemudian saya tambahkan, untuk suami istri, manakala memang sedang berkelahi, yang paling bagus Anda bukan mengadu, tapi Anda komunikasi. Bukan membawanya keluar rumah, tapi membawanya ke atas ranjang dan bercerita, ngobrol, diselesaikan apa masalahnya. Kemudian perihal kesehatannya, kalau dia butuh alat-alat bantu kesehatan dibelikan bila Anda mampu, seperti alat pijat, alat ukur dan lain-lain. Buatlah jadwal bulanan untuk medical check up, khususnya mereka bila Anda mampu. Penuhi kebutuhannya di usianya. Seperti misalnya dia membutuhkan mesin cuci, atau dia tidak bisa lagi mencuci, dia butuhkan laundry, ataukah misalnya di saat menjelang lebaran dia sudah tidak sanggup lagi memasak, maka Anda belikan cateringnya, Anda belikan makanannya. Kemudian manakala dia sakit, maka rasakan pula sakitnya. Kalau dia sakit maka bilang, oh sakitkah? Oh sakit ya mak. Jangan meremehkan apa yang dia rasakan. Bila dia senang untuk makan sesuatu dengan sakitnya, maka belikan kalau perlu. Siapa tahu dengan belikannya akan timbul semangatnya untuk sehat. Kalau bisa diruqyah dengan bacaan-bacaan yang sudah kita praktekkan tadi. Dan yang terakhir, tenangkanlah dia manakala dia sakit. Wallahu a'lam bishawab. Yang ada pertanyaan silakan. Apakah orang tua ikut menanggung dosa yang dikerjakan anaknya yang sudah menikah? Jawabannya, orang tuanya akan menanggung dosa anaknya yang sudah menikah atau yang sudah besar, manakala dosa itu orang tuanya yang ajarkan. Seperti misalnya orang tua pejabat, kemudian dia ajak anaknya yang juga sesama misalnya masuk tes PNS, masuk PNS juga, diajarkan bagaimana caranya memarkup anggaran. Bapaknya yang ngajarkan, bapaknya meninggal, bapaknya dapat dosanya. Karena bapaknya yang ngajarkan. Tapi bila tidak, maka tidak. Wala taziru wizratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Misalnya anak mencuri, anak merampok, anak korupsi, orang tuanya tidak pernah mengajarkan, maka orang tua tidak akan menanggung dosa anak. Orang tua hanya akan menanggung dosa anaknya, menanggung bersama. Artinya anak dapat, orang tua dapat. Manakala orang tua yang ngajarinnya.
Apakah kedudukan orang tua kandung sama dengan mertua? Tidak sama. Orang tua kandung memiliki hak lebih besar daripada mertua. Tapi tidaklah bermakna mentang-mentang mertua terus nggak dapat apa-apa. Ada tetap baik, misalnya orang tua silaturahim ke rumah kita, pulang kita sangguin duit, pulang tiketnya kadang dari kita, pulang kita bawakan misalnya oleh-oleh, meskipun bukan orang tua kandung. Oh, ini sudah pernah saya jawabkan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.